Kali ini kita bakal bahas kasus 9, yaitu siklus aset tetap dari buku Praktikum Sistem Informasi Akuntansi. Nah, di video ini aku bakal jelasin langkah-langkahnya, mulai dari membaca kasus, bikin DFD level 0, DFD level 1, sampai flowchartnya. Jadi, tonton sampai akhir biar paham alur sistemnya ya. Oke, pertama kita pahami dulu isi kasusnya. Di sini dijelaskan bahwa proses akuisisi aset tetap dilakukan oleh manajer produksi. Jadi, kalau manajer butuh mesin baru, dia bakal milih pemasok sendiri, nego harga, dan ngurus pembelian sampai pencatatan asetnya. Setelah disepakati, manajer kirim pesanan pembelian ke pemasok. Pemasok ngirim mesin baru dan faktur pembelian ke perusahaan. Nah, semua dokumen kayak salinan purchase order dan faktur itu juga disimpan oleh bagian utang dagang untuk proses pembayaran. Jadi, alurnya itu simpel, dari permintaan mesin, pembuatan purchase order, penerimaan mesin, pencatatan, lalu pembayaran ke pemasok. Yang kita ketahui bahwasanya jika membuat DFD level 0 dan 1 itu ada 3 simbol, yakni ada simbol kotak yaitu pihak eksternal dan sistem yaitu internal. Sistem itu menggunakan simbol lingkaran atau enggak oval. Kalau penyimpanan data store yaitu menggunakan 2 garis. Prinsip dasarnya DFD level 0 ini ialah gambaran umum sistem secara keseluruhan. Di dalam DFD level 0 ini kita cuma pakai satu proses utama, yaitu siklus aset tetap. Level 0 itu fungsinya gambaran secara garis besar. Jadi alurnya dari manajer produksi mengirim permintaan mesin baru ke dalam proses siklus aset tetap. Lalu siklus aset tetap mengirimkan PO kepada pemasok. Dari pemasok, kirim mesin dan faktur kembali melalui sistem siklus aset tetap. Pemasok mengirimkan salinan faktur dan PO kepada manajer produksi. Kemudian, dari manajer produksi mengirimkan salinan faktur dan purchase order ke utang dagang. Dari bagian utang dagang, ia mengirimkan pembayaran ke pemasok. Nah, ini dia gambaran DFD level 0-nya. Oke, selanjutnya kita akan buat DFD level 1-nya. Nah, DFD level 1 ini ialah penjabaran lebih detail dari proses level 0 tadi. Di sini prosesnya dipecah jadi beberapa langkah. Nah, dalam proses DFD level 1 ini kurang lebih sama seperti DFD level 0 sebelumnya, tapi ini lebih rincinya lagi. Kita jabarin dari manajer produksi meminta permintaan mesin baru, lalu dari sistem atau siklus aset tetap tadi menerima dan identifikasi atau cek, misalnya kayak kebutuhan barang, apakah perlu diperbaiki atau tidak mesinnya, ataukah perlu mengganti yang baru. Jadi diterima. Habis diterima, kita simpan ke dalam data permintaan, yaitu D1 dengan simbol 2 garis. Selesai dari proses 1.0 menerima, lalu ke proses 2.0 yaitu negosiasi dan pemilihan pemasok. Dari 2.0 prosesnya ke 3.0 yaitu pembuatan PO atau purchase order kepada pemasok. Dikirimkan pemesanan kepada pemasok. Sebelum dikirimkan kita membuat
data, yaitu data PO, dan disimpan ke D2. Setelah PO dikirimkan ke pemasok, pemasok memproses, lalu mengirimkan faktur pembelian dan mesin baru ke proses 3.0. Setelah dikirimkan, pemasok juga mengirimkan salinan PO dan faktur pembelian kepada manajer. Salinan PO dan faktur pembelian. Nah, setelah dikirimkan kepada manajer produksi mengirimkannya ke bagian aset tetap, yaitu proses 4.0. Nah, di dalam proses 4.0 ini dia mencatat mesin baru ke dalam pencatatan aset. Data disimpan ke D3. Nah, kalau tadi faktur dan PO-nya diberikan ke pencatatan aset, nah membuat PO ini memberikan mesin baru ke pencatatan aset, lalu disimpan. Nah, D3 ini prosesnya sama seperti D1 dan D2. Simbolnya 2 garis, data aset tetap baru. Yang tadi pembelian mesin baru masuk ke dalam aset tetap. Manajer produksi ini dia juga mengirimkan salinan faktur dan PO kepada utang dagang. Kita salin dulu. Nah, setelah kita copy, utang dagang ini karena dia eksternal, dia menggunakan kotak. Habis dari utang dagang, dia memproses pembayaran ke pemasok. Kurang lebihnya sama, tapi dia seperti rinciannya dari DFD level 0. Kita rapikan dulu ke tengah. Nah, ini dia gambarannya. Baik, untuk yang terakhir kita akan membuat diagram flowchart. Flowchart itu lebih ke teknis dan menunjukkan langkah kerja orang per proses. Langkah-langkah flowchart yang pertama yaitu mulai dengan simbol oval, lalu ke manajer produksi dengan simbol kotak atau persegi panjang, yaitu menunjukkan bahwasannya dia proses. Manajer produksi mengajukan permintaan mesin baru ke sistem aset tetap. Nah, sistem aset tetap ini menerima dan mengecek seperti proses sebelumnya sehingga menghasilkan data permintaan, yaitu seperti proses sebelumnya D1 menggunakan simbol dokumen. Setelah dari aset tetap menuju ke bagian pembuatan PO, membuat purchase order berdasarkan permintaan dan hasil negosiasi sebelumnya. Dari bagian sistem PO ini, datanya disimpan ke dalam data PO menggunakan simbol yang sama, yaitu dokumen. Nah, setelah PO dikirimkan ke pemasok, pemasok membuatkan faktur pembelian. Nah, faktur pembelian ini salinannya dikirimkan ke bagian manajer produksi. Selain faktur pembelian, data PO itu juga dikirimkan ke manajer produksi. Dari manajer produksi, dia mengirimkan ke bagian pencatatan aset.
pencatatan aset, datanya disimpan ke dalam data aset tetap baru. Sedangkan dari pemasok ke pencatatan aset itu mengirimkan mesin. Kalau dari manajer produksi itu mengirimkan faktur pembelian. Kemudian dari manajer juga mengirimkan satu formulir salinan PO dan faktur pembelian ke utang dagang. Lalu utang dagang mentransfer pembayaran yang dilakukan melalui proses pengeluaran kas. Pembayaran kepada para pemasok dilakukan melalui pengeluaran kas. Setelah itu proses terakhir selesai. Kok kotak. Ini menggunakan simbol oval seperti yang di awal. Nah, selesai. Jadi proses awal dan akhir itu menggunakan oval. Mulai dan selesai itu menggunakan oval. Selesai. Ini dia hasil akhirnya, gambaran diagram flowchart. Semoga bermanfaat. See you guys.